Salah satu faktor yang penting bagi keberhasilan penyelenggara terletak pada kesiapan dan profesionalisme penyelenggara pemilu. Dalam hal ini adalah Bawaslu beserta jajarannya dengan menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Olehnya untuk memahami regulasi dan kewenangannya dalam tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Gorontalo melaksanakan kegiatan rapat kerja teknis penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. Kegiatan ini berlangsung di salah satu hotel di Gorontalo yang dihadiri langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Wahyudin Akili, Sekretaris Bawaslu, Rahmat Jakaria, Kordif Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Muhammad Fajri Arsyad, Kordif Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga, Alexander Kaba, para narasumber yang terdiri dari unsur kepolisian yang diwakili oleh Kasat Reskrim selaku penyidik, Muhammad Naufal Seno, Ismail dari unsur Kejaksaan Tinggi Kabupaten Gorontalo, serta dari unsur Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Dalam laporannya, Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Rahmat Jakaria SIP menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang pedoman pelaksanaan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Kepada para peserta, khususnya peserta rakernis bagi Bawaslu Kabupaten dan juga Panwas Kecamatan se-Kabupaten Gorontalo. Peserta diwajibkan memiliki pengetahuan yang sama dan mampu melaksanakan kewenangan serta fungsi dalam hal melakukan penegakan keadilan, khususnya dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo. Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Wahyudin Akili, dalam sambutannya menjelaskan bahwa kegiatan ini sangatlah penting untuk diikuti sehingga dalam pelaksanaan nanti di lapangan, para peserta sudah menguasai teknik saat mendapati pelanggaran pemilu di lapangan. Peraturan perundang-undangan ini akan secara bergelombang akan turun sampai di tingkatan bawah sesuai dinamika yang ada. Kita tahu bahwa dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, mau tidak mau, suka tidak suka, aturan-aturan teknis yang berkaitan dengan kepemiluan itu akan mengikuti. Maka tinggal bagaimana kita menerjemahkan di lapangan. Yang pasti jangan keluar dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Koordinator Deviasi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Muhammad Fajri Arsyad mengungkapkan, kegiatan ini dilakukan untuk menambah kapasitas SDM bagi para peserta. Ini dalam hal meningkatkan kapasitas SDM karena potensi dugaan pelanggaran yang akan kita hadapi dalam tahapan pemilihan kepala daerah ini cukup kita prediksikan tinggi. Kami berharap dengan adanya rapat teknis ini, secara teknis Panwas Kecamatan lebih lagi meningkatkan kapasitas diri, kemudian karena di dalam penanganan pelanggaran ini yang menjadi rujukan kita adalah Perbawaslu nomor 14 terkait penanganan dugaan pelanggaran baik laporan maupun temuan, maka tidak lain tujuannya adalah peningkatan kapasitas SDM di tingkat kecamatan. Adapun peserta berjumlah 57 orang yang terdiri dari para ketua Panwas 14 orang, koordinator Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran Panwas Kecamatan 19 orang, dan staf teknis Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran Panwas 19 orang. Tujuan lain pelaksanaan rapat kerja teknis ini adalah untuk memahami dan menguasai dasar pelaksanaan, khususnya dalam melaksanakan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa secara cepat pada proses pemilihan sebagai acuan dan pedoman dalam berperilaku dan bertindak. Tim Liputan Advertorial Mimosa TV.